Astagfirullahaladzim. Suara muntahan orang sedapur. Ada apa ini, Bah? Ada apa ini, Bah? Tanya nenekku. Ada kucing hitam di dalam panci sayur. Jeritan maut, kematian itu pasti datang. Tulisan ini ditulis oleh Insun Burung @rats140217. Linknya ada di deskripsi. Kisah kali ini terjadi di sebuah desa dan masih di tanah Borneo. Sewaktu ibuku masih berusia 13 tahun, ibuku tinggal bersama kakek dan nenekku. Kebetulan rumah yang dibeli oleh kakekku di masa itu berada di dekat sebuah rumah mewah berukuran 20x30. Dan itu juga terbuat dari kayu ulin tambelin pilihan. Bayangin saja betapa kayanya keluarga itu. Rumah itu milik sebuah keluarga. Sebut saja namanya Pak Sahyun. Nama samaran ya. Pak Sahyun ini memiliki beberapa macam usaha seperti toko-toko besar yang menjual berbagai macam pakaian dan bahan makanan di daerah Kalimantan Selatan. Dia juga memiliki perkebunan karet yang berhektar-hektar. Pak Sahyun juga memiliki usaha jual beli karet dan hasil sadapan warga yang dia beli dengan harga murah dan kembali dijual dengan harga yang lumayan. Beliau juga dikenal dengan kedermewaannya kepada tetangga dan warga. Bahkan kakek dan nenek saya dulu juga sering mendapat sembako THR setiap tahunnya oleh keluarga Pak Sahyun. Besok saya akan mengadakan syukuran di rumah. Saya harap kalian keluarga datang ya, ucap Pak Sahyun ramah dengan bibir tersenyum. Baik Pak, baik. Kami sekeluarga pasti datang, Pak, jawab kakekku, ayah, dan ibuku. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, ujar Pak Sahyun masih dengan bibir tersenyum. Iya Pak, iya. Terima kasih loh Pak undangannya, ucap kakekku pelan. Pak Sahyun mengangguk dan tersenyum, lalu melangkahkan pergi. Keesok harinya, pagi-pagi sekali kakek nenek ibuku pergi ke rumah Pak Sahyun yang berada tak jauh dari rumah mereka. Setelah sampai di rumah Pak Sahyun, kakekku langsung bergabung dengan beberapa orang yang sedang memasak nasi di halaman rumah Pak Sahyun. Dan sementara nenek dan ibuku masuk ke dalam rumah membantu Bu Sahyun memasak sayur dan lauk pauk untuk syukuran nanti malam. Hari itu adalah hari Jumat. Memang setiap hari Jumat keluarga Pak Sahyun selalu mengadakan syukuran. Nah, sini nak, sini main sama Dahlia, sapa Bu Sahyun ketika melihat ibuku. Dahlia adalah anak sematawayang Pak Sahyun. Dia cantik dan berusia sekitar 7 tahun kala itu. Namun Dahlia agak pendiam dan kalau berbicara kadang tidak nyambung. Kucing, bisik Dahlia kepada ibuku. Oh, kamu sudah punya kucing ya? Tanya ibuku pelan. Kucing makan, ujar Dahlia agak meninggi. Kucing, teriak Dahlia berulang-ulang. Kali ini hingga akhirnya anak itu menangis. Ibuku yang kebingungan segera berlari ke dapur memberitahukan apa yang sedang terjadi kepada Dahlia. Anak itu benar-benar gumam Bu Sahyun segera meletakkan sendok sayurnya ke atas meja lalu berjalan ke arah ruangan di mana Dahlia sedang menangis histeris sambil meneriakkan kata-kata kucing makan berulang-ulang sampai tak terhitung. Ibuku melihat Bu Sahyun menampar pipi Dahlia kecil lalu dengan kasar menarik tangan anaknya itu menuju kamarnya yang berada di sudut ruangan. Ibuku terus teringat apa yang diucapkan oleh Dahlia. Selepas sholat Jumat, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Pak Sahyun. Ma, tadi Dahlia bilang kucing makan.
Terus dia menangis histeris, bisik ibuku kepada nenek. Dahlia kan memang begitu, lagi pula dia juga masih kecil. Mungkin apa yang dia mau atau dia maksud itu kucing yang sedang makan. Lalu dia menangis karena kamu tidak ngerti apa yang dia katakan, jawab nenekku sambil tersenyum. Ibuku mengangguk mengiyakan penjelasan nenekku. Sini bu, biar saya yang membungkus sayurnya, ucap nenekku. Tidak usah bu, ini mudah kok, biar saya saja ya, jawab Bu Sahyun dengan tersenyum. Nenekku mengangguk lalu berjalan keluar. Anehnya, hampir setiap Jumat Bu Sahyun tidak pernah mau digantikan tugasnya membungkus sayur, ucap ibuku pelan. Hus, jangan bicara yang macam-macam, tegur nenekku melotot ke arah ibuku. Maaf, ucap ibuku pelan. Jangan makan kucing, jangan makan, teriak Dahlia seraya membuang semua makanan yang sudah tersedia. Astagfirullahaladzim, ucap nenekku. Tiba-tiba Bu Sahyun menarik kasar Dahlia dan membawanya kembali ke dalam kamar. Ibu dan nenekku mengikuti Bu Sahyun yang kelihatan sangat marah kala itu. Sesampai di kamar anaknya, Bu Sahyun langsung memukuli anaknya tanpa henti. Sudah bu, sudah, kasihan Dahlia bu, ujar nenekku seraya menangkap tangan Bu Sahyun yang terus memukuli Dahlia. Anak ini tidak tahu untung, makanan yang sudah kita siapkan malah dibuang semua, ujar Bu Sahyun marah. Makanan itu masih bisa diganti lagi kok, lagi pula di dapur juga masih banyak, ucap nenekku. Bu Sahyun menghela nafas panjang. Kemudian dia melangkah keluar kamar meninggalkan Dahlia, nenek dan ibuku. Sudah, Dahlia jangan menangis lagi ya, ucap nenekku seraya menyapu air mata Dahlia. Tega sekali ya Bu Sahyun sampai memukul Dahlia begitu. Padahal kan mereka orang kaya, banyak uang untuk mengganti makanan yang dibuang Dahlia tadi kan, ucap ibuku pelan. Husus, udah gak usah banyak bicara. Jangan bicara yang aneh-aneh juga. Uma pun akan sangat marah jika kelakuanmu seperti itu. Tiba-tiba terdengar teriakan masal di luar. Nenek dan ibuku segera berlari keluar kamar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Suara teriakan itu ternyata berasal dari arah dapur. Astagfirullahaladzim. Suara muntahan orang sedapur. Ada apa ini bah? Ada apa ini bah? Tanya nenekku. Ada kucing hitam di dalam panci sayur, jawab kakekku sambil memuntahkan semua isi perutnya. Astagfirullahaladzim, gumam nenekku seraya menutup mulutnya. Hari itu orang-orang sekampung benar-benar dibuat tidak percaya akan kelakuan Pak Sahyun yang ternyata di balik kekayaan yang dermawan itu ternyata telah bersekutu dengan setan atau pesugihan tumbal kucing hitam. Naudzubillah min dzalik. Hari berganti hari berlalu, namun desas-desus tentang keluarga Pak Sahyun masih hangat dibicarakan oleh warga. Saya tidak menyangka ternyata mereka melakukan pesugihan. Pantas saja setiap Jumat dan Bu Sahyun tidak mau beranjak pergi dari tempat panci sayur. Ternyata ada kucing hitam di dalam panci itu, ujar nenekku dengan raut wajah yang menunjukkan rasa jijik. Sudah Uma, biarkan itu semua menjadi tanggung jawab mereka dan keluarga Pak Sahyun ya, kata kakekku pelan. Selama ini kita makan sayur yang ada kucing hitam di dalam pancinya, bah. Setiap kali Uma membayangkan tentang hari itu, Uma terus langsung berpikir, andai Dahlia tidak berulah, mungkin saja kita semua tidak akan pernah tahu apa yang sudah tercampur dalam makanan yang kita makan di rumah keluarga Bu Sahyun. Sudahlah Uma, jangan membahas masalah itu lagi. Abah jadi tak selera makan ini, tegur kakek seraya meludah. Sejak kejadian panci berisi kucing hitam tersebut, hingga berbulan-bulan lamanya Pak Sahyun dan Bu Sahyun sama sekali tidak terlihat.
Aku sama sekali tidak melihat kelihatannya Pak Sayun dan Bu Sayun kemana ya. Mungkin dia malu karena pesugihannya sudah ketahuan. Perkataan orang-orang yang sering ibuku dengar. Hingga suatu hari ada kabar duka dari keluarga Pak Sayun. Dahlia meninggal, kepalanya pecah. Ujar semua orang-orang di desa. Astaga, kenapa bisa seperti itu? Tanya nenekku kepada salah satu warga. Entahlah, tidak ada yang melihat kejadiannya. Menurut keterangan Pak Sayun, Dahlia terjatuh dari tangga saat mengejar bolanya. Aduh, astagfirullah. Kasihan juga anak itu, ucap nenekku. Ayo Uma, kita melayat ke rumah Pak Sayun, ujar kakekku seraya memasang pecinya. Namun warga dan juga kakek nenekku dibuat bingung setelah sampai di rumah Pak Sayun yang sangat tertutup rapat saat itu. Kenapa tidak ada orang ya? Tanya nenekku. Mungkin jenazah Dahlia akan dimakamkan di tempat lain, sahut salah satu warga yang berdiri dekat dengan nenekku. Warga pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, sekitar jam 1 dini hari, kakekku merasa sakit perut dan ingin buang hajat ke sungai. Dan kebetulan sungai itu beranjak kurang lebih 10 meter di belakang rumah kakek dan sangat dekat dengan rumah keluarga Pak Sayun. Jadi otomatis dari jamban dapur Pak Sayun yang luas itu sangat terlihat. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah dapur Pak Sayun. Segitu dulu ya ceritanya, nanti kita lanjutin.